Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau saya presentasi depan, biasanya ada dua bagian. Pertama, baca dari sini. Teks yang disiapkan oleh staf saya itu membosankan sekali. Saya bacanya juga ngantuk, tapi karena mereka udah kerja keras, saya baca dikit-dikit lah. Nah, yang bagian kedua, yang tanpa teks, itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini Sobat Sewot selama 10 tahun ini udah menambah hutang lebih dari 7.000 triliun rupiah. Dikorupsi 3.000 triliun rupiah. Dan anehnya, kok tidak bisa bayar cicilan bunga yang hanya 300 triliun rupiah. Nah, kalimat ini Sobat Sewot meluncur begitu saja dari bibir Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tidak pakai diksi akademik, tidak dibungkus eufemisme gitu kan, yang sifatnya teknokratik, hanya kalimat lugas tapi cukup untuk membuka ruang kuliah ekonomi terbesar di Republik Indonesia ini. Anggota DPR RI Bambang Susatyo atau yang kita sebut atau kita kenal dengan Bang Bamsos gitu, menilai selama bertahun-tahun ekonomi di negeri ini gitu adalah bahasa kasta atas. Kata defisit ini terdengar seperti ancaman kiamat, ya. Kata surplus seolah kabar gembira. Meski rakyat tak pernah tahu surplus itu mampir ke dapur siapa. Nah, namun tiba-tiba Sobat Sewot, dinding menara itu retak, ya. Sebuah nama Purbaya Yudi Sadewa menendang pintu menara Gading itu dari dalam, ya, membuka ruang dialog di bawah. Nah, kalimatnya terasa seperti kebocoran kebenaran dari ruang steril kekuasaan yang selama ini sudah dirawat. Ya, ia bukan sedang membakar tapi sedang menyalakan Sobat Sewot. Beliau bukan sedang menyerang tapi sedang menggugat. Begitu ujar Bamsot, ya, dalam beberapa keterangannya pada hari Jumat kemarin. Menurut mantan ketua MPR RI tersebut, begitulah efek domino literasi. Rakyat mulai menghitung, bukan lagi sekedar mengeluh harga sembako, tapi menelusuri kenapa anggaran tak sampai ke mereka. Ya, tidak jadi kesejahteraan bagi mereka. Bamsot menegaskan bahwa Purbaya telah membuka kotak Pandora yang selama ini dibiarkan tertutup oleh oknum dan pejabat negara. Nah, Purbaya menjelaskan dengan bahasa yang tidak bisa disangkal. Uang daerah yang parkir di deposito itu seperti mobil dinas yang diparkir di garasi tanpa kunci. Nah, secara formal diam gitu kan, tapi sebenarnya bisa dikendarai siapa saja. Nah, pejabat dapat fee dari uang bank, uang rakyat tetap diam gitu. Nah, ekonomi tidak berputar akhirnya. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, kalau macam-macam kita sikat, beliau bilang begitu, dan itu hari ini yang membuat masyarakat jadi sumringah, ya, kembali tersenyum lebar. Menkyu Purbaya yang bilang begitu nggak main-main, meskipun kelihatannya memang tampak sedikit tertawa, ya, di hadapan Komisi 4, ya, DPD RI semalam. Nah, dalam suasana yang sangat santai Sobat Sewot, Menkyu Purbaya mengaku baru menyadari betapa besar kekuasaan yang dimiliki Kementerian Keuangan di bawah pimpinan beliau gitu. Nah, lucu juga, ya, jadi Menkyu, kata beliau, baru tahu ternyata sekuat ini, kata, sambil beliau, ya, khas ketawa dan angkat jempol. Nah,
Maaf kalau tersinggung, tapi kerja yang benar dan habisin itu duit, kata beliau ya. Begitu tegas pesan Menkyu Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPD RI. Ya, beliau meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran yang masih dalam tanda kutip nganggur, ya, agar ekonomi nasional bisa bergerak lebih cepat dan sinkron dengan kebijakan pusat di bawah pimpinan Menkyu Purbaya Yudisadewa. Bukan sentimen, tapi dorongan agar uang publik, uang rakyat ini benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Itu nanti Purbaya tidak perlu menjelaskan kepada kalian semuanya bahwa demokrasi itu ya seperti kebijakan yang diambil oleh Purbaya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, pejabat kan juga rakyat, ya kan, jangan sok-sokan. Kalian tuh meskipun jadi bupati 5 tahun doang, kalian juga dipilih oleh rakyat. Sebelum kalian jadi bupati, sebelum kalian jadi kepala daerah juga kalian adalah rakyat. Mau KDM, ya kan, yang dibangga-banggakan, yang dielu-elukan oleh warga Jawa Barat misalnya, beliau juga rakyat. KDM, Kang Deddy Mulyadi, sebelum jadi gubernur Jawa Barat, beliau adalah rakyat, dipilih oleh rakyat. Maka udah semestinya kesejahteraan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Kan Kang Deddy juga rakyat. Nah, sobat-sobat, yang paling kiamat, yang paling kebakaran jenggot adalah thrifting, ya, impor yang tiba di Indonesia. Purbaya kemarin resmi menetapkan sanksi neraka bagi mafia-mafia baju bekas yang impor dari luar negeri ke Indonesia. Purbaya, sobat-sobat, Menkyu kita ini kelihatan sangat murka dan mengeluarkan ultimatum paling keras sepanjang sejarah beberapa bulan terakhir beliau memimpin Kemenkyu. Ya, importir pakaian bekas ilegal kini tak hanya dipenjara, tapi beliau pastikan didenda besar dan langsung di blacklist seumur hidup. Nah, kenapa sanksi ini tiba-tiba diperberat, sobat sewot, khususnya oleh Menkyu Keuangan kita? Beliau bilang bahwa sanksi lama merugikan negara, gitu. Ini adalah upaya terakhir untuk selamatkan UMKM dan industri tekstil lokal dan pengusaha-pengusaha menengah ke bawah dari kalangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi jangan kemudian hukum dibuat hanya untuk melindungi mereka-mereka yang punya banyak duit, tetapi justru hanya menyengsarakan masyarakat lokal kita, masyarakat Indonesia, masyarakat yang tingkat ekonomi dan usahanya di bawah standar atau di menengah ke bawah, gitu. Maka keputusan Purbaya tentu tidak hanya didukung oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi di belakang Purbaya hari ini masyarakat Indonesia secara mayoritas mendukung kebijakan beliau. Dan mereka-mereka yang dulunya rakyat tapi sekarang jadi kepala daerah, kepala pemerintahan, kemudian jadi katakan gubernur dan lain sebagainya, jangan kalian main-main. Kalau udah Purbaya di belakangnya ada rakyat, kalian bisa kecolongan nanti kalau kalian main-main lagi. Nah, sobat-sobat, apa sebenarnya rahasia yang terungkap di rapat kerja bersama DPD RI kemarin tadi malam, ya, kalau nggak salah. Ini dia buat kalian semuanya. Bagaimana hari ini Pak Purbaya? Time to sell atau time to buy, Pak? Saya nungguin Pak Purbaya. Time to buy. Siap, Pak, kalau gitu. Ini karena kita perbaikin secara fundamental. Indeks saham akan menggambarkan ekonomi pada akhirnya. Siap, Pak. Nanti saya beli lagi, Pak. Tahun depan akan ekspansi terus, jadi beli sekarang. Siap. Baik, Pak. Saya walaupun fans sama Pak Purbaya, saya tetap menyoroti beberapa hal, ya, Pak. Izin. Undang-Undang APBN tahun 2026 baru saja kita sahkan di tanggal 23 September tahun 2025. Sudah dipastikan TKD turun sebanyak 25%. TKD Kaltim kami perencanaan itu menerima 10 triliun, tapi ternyata kami kekurangan 70%, Pak. Kami hanya menerima 3 triliun saja. Ibu udah cek emang triliun? Sudah, Pak. Saya sudah cek. Coba cek lagi deh. Ya, baik. Kebetulan, Pak, saya Kaltim, Pak. Kebetulan Pak, saya baru saja pulang dari reses, Pak, dari Kundapil, Pak. Saya bertemu dengan seluruh jajaran Pemda, Pemprov, Pak. Jadi informasi yang kami dapatkan begitu, Pak. Kaltim 3 triliun. Dari 10 triliun yang sudah kami rencanakan, Pak, kami kehilangan 70%, Pak. Bu, ya. Itu Pak Jiwandono di sana ya? Dari sana ya? Kaltim ya? DPRD Kaltim bukan? Saya Budi Jiwandono. Saya reses sama Pemprov, Pak, sama BKAD. Oh, Pak Budi, saya tidak bertemu, Pak. Kami berbeda. Paling nggak dia orang sana kan? Iya, dapil sana. Ibu cek dia deh.
Baik, nanti saya, tapi ini tetap saya lanjutkan, Pak. Jadi kalau kita, karena sesuai data yang pada saat reses Pak Menteri, kalau kita lihat mandatory spending infrastruktur itu 40%, ditambah lagi pendidikan 20%, maka uang kami tersisa 1 triliun saja Pak Menteri. Kalau hitungan dari 3 triliun tadi Pak, dikurangi mandatory spending pendidikan dan infrastruktur jadi kurang, akhirnya menjadi 1 triliun saja. Bagaimana dengan gaji P3K yang baru saja dilantik Pak? Hampir 4.000 provinsi Kaltim itu melantik P3K. Apakah ini yang bertanggung jawab BKN Pak? Karena mereka sudah kekurangan yang sangat tinggi Pak. Kalau kita lihat gaji dari P3K didasari dari dana alokasi umum, yaitu DAU bagian dari TKD. Kalau nanti alasannya uang ini dilarikan kepada Balai Pekerjaan Nasional Pak Menteri, tentu saja kalau saya boleh bawa Pak Menteri ke Kutim, ke Kubar bagian barat dari Kalimantan Timur, tuh jalannya hancur sehancur-hancurnya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Pak, sabar Pak Bro ya, sabar. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Kaltim Pak, ada di sana namanya Kabupaten Pasir, sampai ditanamin pohon pisang Pak, sama masyarakat Pak, jalan nasionalnya. Jadi kami di sana Pak, Balai Pekerjaan Nasional mungkin perlu tambahan anggaran supaya bisa melakukan pekerjaan nasional yang ada di sana Pak. Kalau dialasankan MBG Pak, saya pernah ditelepon sama Deputi MBG Pak, Bu Sinta, bangun dong MBG di Kaltim, ini termasuk terendah se-Indonesia. Itu MBG Pak. Jadi saya kira Pak Menteri, kami Kaltim itu kehilangan, saya pikir mudah-mudahan nanti saya cek, kalau Pak Menteri tadi bilang tolong cek lagi, saya akan cek lagi Pak Menteri, mudah-mudahan tidak 3 triliun ya Pak. Yang kedua Pak, saya berbicara tentang adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 25 tahun 2025, kekurangan bayar untuk tahun 2023 Pak. Izin saya sampaikan Pak, Kaltim itu 1,2 triliun, Kabupaten Pasir 450 miliar, Berau 500 miliar, Kukar 1,3 triliun, Kubar 170 miliar, Kutim 990 miliar, Balikpapan 194 miliar, Bontang 247 miliar, dan Samarinda 266 miliar, Penajam Pasir Utara 208 miliar, dan Mahulu 236 miliar. Total kurang lebih 6 triliun Pak. Saya hanya mengingatkan kepada Pak Menteri, ini kapan Bapak cairkan? Kalau Bapak mencairkannya setelah bulan November Pak, setelah mereka pengesahan, sudah dipastikan tahun 2026 anggaran ini menjadi silva Pak. Karena pada saat saya bertemu sama BPKAD, Bapenda, saya tanya, dimasukkan enggak dalam rencana kerja anggaran 1,2 triliun atau 6 triliun ini? Kata mereka tidak siap memasukkan dalam rencana kerja mereka karena mereka takut uang ini tidak disalurkan. Jadi saya harap Pak Menteri ini bisa disalurkan sebelum mereka ketok palu Pak Menteri, yaitu sebelum bulan November, supaya mereka bisa memasukkan ini ke dalam rencana kerja mereka tahun 2026. Malam ini ya, saya berharap sih malam ini Pak Menteri kalau bisa cair. Saya bisa nggak Pak mendapat ini kalau Bapak mencairkan di atas November Pak, sudah dipastikan 2026 uang ini silva Pak. Ya, dan juga sekaligus Pak Menteri, jangan dicicil-cicil dong Pak uang transfer tuh. Ya, uang kekurang bayar selalu dicicil Pak setiap tahun. Karena ini berpengaruh kepada perencanaan mereka. Iya, karena uang ini pasti akan silva, mereka bisa menggunakannya itu setelah perubahan. Baik, itu dari saya Pak Menteri, terima kasih. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya, saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu, senang juga sih. Saya pernah ke BNI sama Mandiri. Uangnya kemana? Penyerapannya berapa? Anda beli dolar apa enggak? Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih, tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya, saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu, senang juga sih. Untuk rokok, jadi nggak akan kita bunuh Pak. Justru bukan kita binasakan, tapi kita bina. Saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa juragan rokok yang gelap itu, ketahuan kan namanya siapa aja, untuk gabung dengan kawasan tersebut, KIHT, kawasan industri hasil tembakau.
Jadi masuk ke masuk ke jaringan produksi yang legal. Dua-duanya untung, dia tenang, saya juga income-nya nambah gitu kira-kira. Tapi yang jelas jadi terkendali semuanya. Dan saya jadi tahu kalau rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai pengimpornya. Tapi ketika campur sama rokok yang ilegal dalam negeri, kita agak bingung juga siapa yang ini lebih susah kerjanya. Jadi seperti itu follow up-nya. Dan mungkin kalau untuk kawasan Jawa Timur Februari udah jalan semua mungkin. Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi. Siap ya? Dari Madura. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana, akan ada yang ketemu dengan saya. Saya mau lihat seperti apa sih keberatannya dia. Tapi yang jelas mereka harus masuk ke tempat yang legal. Saya nggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk di perekonomian kita. Karena ada yang bayar, ada yang nggak adil kan. Jadi tujuan kita itu membuat semuanya legal. Masih ingat pola kehancuran sebuah kekuatan ekonomi dunia atau global currency power seperti dari tangan Portugis yang kemudian pindah ke Spanyol? Kesemuanya memiliki pola sama, hutang yang besar untuk hal yang tidak produktif. Ottoman Turki hanya dalam 20 tahun hancur kekuatan militer dan kekuatan ekonomi selama berabad-abad karena hutang. Demikian juga Portugis berkuasa 60 tahun, di mana 20 tahun terakhirnya biaya besar-besaran kerajaan membuat hancurnya negara nomor 1 di dunia. Total 80 tahun dia berkuasa. Demikian juga Spanyol yang menggantikan kekuasaan Portugis. Untuk itu kita bersyukur di pemerintahan kemarin, rezim kemarin, sang mantan dan sang pembisik yaitu Menteri Serba Usaha berakhir juga. Walaupun ternyata masih nyangkut sang Menteri Serba Usaha dan beberapa geng Solo, namun ya tetap kita syukuri karena 10 tahun kemarin hancur-hancuran keuangan negara. 7.000 triliun hutang baru dibuat selama 10 tahun. Sudah gitu minta nambah 5 tahun lagi. Waduh, hancur ini bangsa dan negara pastinya kalau dia jadi lagi. Negara superpower aja bangkrut, apalagi negara berkembang di tangan rezim rakus yang pastinya lebih hancur lagi. Untuk itu kita belajar agar jangan terulang lagi yang kedua kali apa yang terjadi juga dalam waktu 13 tahun ke depan dengan dunia keuangan dan ekonomi nantinya. Semuanya bisa diprediksi karena merupakan sebuah pola. Pertanyaannya, apakah Pak Purbaya memahami pola ini? Apakah Pak Prabowo paham pola ini? Dan apa solusinya? Dan bagaimana peluangnya untuk rupiah? Kita ke sejarah Belanda sekarang. Kekuatan finansial setelah hancurnya silver Spanyol beralih ke Belanda dan Guilder Dutch atau Gulden muncul sebagai mata uang cadangan de facto Eropa selama 78 tahun. Belanda dengan kekuatan maritim di Asia dengan kekuatan rempah asal Indonesia menjadikan rempah adalah underlying cetak Gulden. Di masa jayanya, Amsterdam menjadi pusat kekuatan keuangan dunia berkat inovasi seperti bursa saham pertama di dunia dan asuransi kelautan. Namun, Belanda bangkrut karena pengeluaran militer yang besar selama Perang Anglo-Belanda. Tambah puncaknya, VOC bangkrut. Kemudian pound sterling Inggris yang didukung oleh kekuatan industri dan kekaisaran kolonial yang luas mengambil alih. Pound sterling berkuasa lebih dan terlama dari mata uang modern manapun selama lebih dari 2 abad, yaitu dari tahun 1720 hingga 1944. Tetapi akhirnya jatuh karena utang mencapai 270% dari PDB pasca Perang Dunia Kedua. Meskipun dolar Amerika resmi menggantikan pound pada tahun 1944, kekuasaannya semakin diperkuat ketika Nixon melakukan konvertibilitas dolar tidak pakai emas pada tahun 71. Dolar kemudian menemukan jangkar baru, yaitu minyak atau petrodolar. Melalui kesepakatan strategis dengan Arab Saudi di tahun 75, di mana semua minyak OPEC dihargai eksklusif dalam US dollar. Dominasi dolar mencapai puncaknya pada tahun 2000, di mana lebih dari 70% cadangan devisa dunia dipegang dalam bentuk dolar Amerika. Namun dolar Amerika kini menunjukkan tanda-tanda kehancuran, terutama sejak tahun 2017. Semua itu semakin terlihat jelas, apalagi saat ini Anda bisa bayangkan utang publik Amerika per Maret 2025 mencapai 36,4 triliun atau 124% dari PDB, dan pengeluaran militer untuk perang Timur Tengah mencapai 8 triliun. Pangsa dolar dalam cadangan devisa global telah turun hanya 57,8% pada tahun 2024. Gerakan dedolarisasi dipercepat oleh perluasan BRICS termasuk
Indonesia, Iran, UAE yang sedang membangun jaringan pembayaran bridge untuk melewati dolar alias tidak membutuhkan dolar. Pola berulang pada dolar Amerika sekarang, dolar telah menjadi mata uang cadangan yang selama 81 tahun ini ternyata sudah mendekati rata-rata umur mata uang cadangan dunia. Dalam sejarah sekitar 95 tahun. Alias kalau diambil waktu usia Amerika, dolar berkuasa tidak lebih 14 tahun lagi. Pola sejarah berulang, kenaikan, puncak, ekspansi militer besar-besaran, utang, dan akhirnya keruntuhan. Pertanyaannya, kini bukan apakah transisi akan terjadi, tapi seberapa cepat itu akan terjadi. Sejarah berpola berulang. Dolar sedang mendekati akhir dari dominasinya, yang mungkin berakhir dengan transisi bertahap seperti Inggris, atau keruntuhan mendadak seperti Belanda, di mana dunia menuju era multipolar, yang mana tidak ada satu mata uang pun yang akan mendominasi. Akankah hal itu yang terjadi? Jadi rupiah punya peluang menguasai dunia atau setidaknya berbagi power. Bagaimana cara Indonesia rupiah bisa menjadi mata uang yang diperhitungkan? Purbaya punya roadmap-nya kah? Prabowo punya nggak? Kalau mantan mah kagak, kerjanya hambur-hambur uang. Lalu sekarang play victim. Komen. Peace.